Alhamdulillah sudah 24 siswa sudah masuk di Zoom. Terima kasih. Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, sayang sebelum kita mulai, minta tolong Mbak Majaya, ayo kita berdoa dulu. Mudah-mudahan semuanya cepat bisa bergabung dan yang kameranya bisa dibuka. Insya Allah semua akan mengikuti dengan baik. Silahkan Mbak Majaya. Mari semuanya sebelum memulai pelajaran IPA hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Majaya. Oke, anak-anak kita akan lanjutkan di sini sambil Ibu mau mereview kembali materi yang kemarin ya. Materi yang kemarin tentang listrik karena anak-anak udah selesai tentang listrik. Jadi kemungkinan minggu depan kita akan ambil nilai dan akan lanjut ke materi berikutnya karena semester genap materinya sangat banyak. Sebelumnya kita anak Ibu baru 26 ini ya yang sudah ada. Kemudian tak panggil coba. Aldi ada ya? Muhammad Aldi nggak bisa dibuka, nak? Jonathan nggak bisa dibuka? Bisa, Daniar? Oke, Ibram kalau bisa minta tolong saya yang dibuka, Isna. Mas Farel? Mbak Dima? Mbak Sanas? Mas Fitro? Mas Danendra, dibuka kameranya, sayang. Mas Ibram? Mas Farel? Mas Danen ada di situ? Oke, aku mau kecuali Mbak Bebi tadi ya udah ke Ibu. Mas Dimas Novrian, Fitro dibuka kameranya, kenapa buka enggak, nak? Kemudian, nah, biar Ibu tuh paham, anak-anak semua sehat ya. Kemudian Mbak Daniar enggak bisa. Oke, kita akan lanjutkan pada materi yang kemarin pun kita sudah, tetapi karena ada beberapa rumus yang mungkin harus dijelaskan, anak-anak mohon diperhatikan dengan baik, karena ada beberapa kelas yang kemarin Ibu sudah ajarkan, masih saja dia dalam penghitungannya masih banyak yang kurang tepat, ya, bukan salah, tapi kurang tepat ya. Oke, coba sekarang kita perhatikan, Ibu akan share screen. Sebentar. Nah. Oke, jadi nanti untuk yang kemarin, untuk rangkaian dan sebagainya sudah. Nanti anak-anak akan mengerjakan tentang cara menghitung rekening listrik yang harus dibayar di rumah. Kemarin anak-anak sudah, Bu, di rumah saya bayar 800.000, 700.000, 340.000. Sebenarnya bagaimanakah cara menghitungnya? Gitu ya. Di situ yang ingin Ibu terangkan, karena nanti pada saat anak-anak pas semester 1, soal ini pasti akan keluar, menghitung tarif rekening listrik. Jadi anak-anak harus pahami dengan baik. Nah, sekarang caranya bagaimana, Bu? Caranya itu, nih, Ibu ambil. Nah, oke. Pertama, kita akan mulai bahwa kita punya beberapa rumus.
ada daya, Ibu ingatkan dulu ada daya. Daya itu P, kemarin anak-anak punya daya berapa daya listriknya. Pak V gitu kan. Pak V, ini codingnya biar gampang. Kemarin anak-anak masih ingat juga di Jakarta yang punya ohm adalah VIR. Jadi bisa V ini sama dengan I kali R. Nah, biar gampang menggunakannya. Mengingatnya biar gampang. Kemudian ada rumus energi listrik. Energi listrik itu W. Nah, W ini tak singkat rumusnya. Anak-anak biar paham kemarin ya. Karena kan kemarin masuk mungkin ada yang paham dan belum. Menggunakan energi itu harus irit. Jadi irit gampang. Nah, atau I kuadrat RT boleh. Kita punya energi biar fit, penggunaannya harus irit, gitu ya. Nah, inilah nanti yang kita akan gunakan untuk mencari energi listrik. Energi listrik itu adalah energinya. Jadi kita membayar setiap bulan itu yang dibayar adalah energinya. Misalnya begini, jadi ini kita akan menggunakan ini, energi listrik. W sama dengan P kali T. Nah, P ini satuannya watt, daya ini satuannya watt. Lampunya berapa? Lampu saya di rumah 10 watt. Bu, lampu saya hanya 5 watt yang di kamar mandi, satuannya watt. Dikalikan berapa waktu yang digunakan? T itu waktu. Bu, misalnya di rumah saya mempunyai 4 lampu. Jadi bagaimana mencarinya, Bu? Ya W lampu, misalnya gini Ibu kasih ya, W lampu, ini ada 4, berarti 4 kali berapa watt? Misalnya 10 watt, ya ditulis 10 watt, digunakan berapa jam dalam satu hari? Misalnya sehari digunakan 5 jam, kali 5. Nah, nanti sama dengan berapa? Nah, ini contoh yang simpel saja. Oke. Nah, sekarang coba anak-anak tulis di bukunya, ya. Sebuah rumah, ini soalnya tulis sebentar ayo. Sebuah rumah memiliki rumahnya ini sangat sederhana, yo tak tulis aja. Memiliki 2 lampu, masing-masing 10 watt, 2 lampu 10 watt, digunakan 7 jam per hari. Digunakan 7 jam per hari. Nah, di rumah ini hanya punya lampu dan punya 1 rice cooker. Tulis, 1 rice cooker. Rice cooker itu biasanya 250 watt. Digunakan 10 jam per hari. Jadi kalau malam dicabut ininya ya. Nah, berapa yang harus dibayar? Berapa yang harus dibayar jika 1 kWh 1.000 rupiah dalam waktu 1 bulan. 1 bulannya 30 hari. Oke, sudah? Oke, sekarang anak-anak perhatikan balik lagi ke sini. Coba sayang, karena nanti anak-anak mau mengerjakan soal yang lainnya. Sekarang Ibu kasih contoh 1 ini dan insya Allah pasti bisa. Anak Ibu kelas 93. Kita kerjakan yang pertama.
Kita punya lampu, berarti gini jawabnya. Jawab W lampu, karena energi lampu. W lampu, L misalnya. Tadi atau anak-anak boleh tulis rumusnya dulu. W sama dengan P kali T. Nah, ini rumus dasarnya. Berarti W lampu itu tadi lampunya ada berapa, Nak? Ada berapa lampunya? Ada 2, Bu. Oke, 2. Kali berapa watt? 10 watt. 10 watt, berarti 10 watt. Digunakan berapa jam, Nak? 7 jam per hari. 7 jam. Nah, 7 jam. Berarti ini sama dengan berapa? 2 kali 7, 14 kali 10 kan 140 watt jam. Nah, WC. Sekarang yang kedua, dia hanya punya 1 rice cooker. W rice cooker, energi pada rice cooker. 1, berarti ditulis aja 1 kali 250 watt. Digunakan berapa jam? Berapa, Nak? 10 jam. 10 jam. Nah, berarti kan ini sama dengan 2.500 watt jam, gitu kan? Nah, sekarang tadi yang diketahui kan KWH. Membayar energi listrik itu kilowatt jam. Maka ini dijumlahkan dulu, dijumlahkan. 4062. Ini kan hasilnya 2.640 watt jam. Oke, anak-anak mohon maaf, biasakan menulis seperti, maksudnya menulis runtut seperti ini, sehingga nanti kalau menjumlahkan gampang, mohon maaf. Karena beberapa kelas kemarin, dia nulisnya seadul-adulnya aja. Sehingga begitu hasil akhirnya salah, tak bilang salah, kerjain ulang gitu. Ya. Nah, sekarang kalau watt jam, bagaimana dijadikan kilowatt jam? Kilowatt jam berarti harus dibagi dengan 1000. Berarti ini dibagi 1000 sama dengan 2,64 kWh. Nah, ini hasilnya. Berarti yang harus dibayar dalam 1 bulan kita kalikan semuanya. Berarti yang harus dibayar berarti 2,64 kWh kali tadi berapa rupiah? 1.000 rupiah kali 30 hari. Udah, sekarang dikaliin. Berapa ini? 2,64 kali 1.000 kali 30. Oke. Berapa, sayang? 79.200, Bu. Yes, 79.200 rupiah. Jadi yang harus dibayar keluarga tersebut 79.200 rupiah. Nah, inilah, Nak, yang harus dibayar. Kalau dalam satu rumah itu hanya memiliki 2 peralatan. Anak-anak kemarin kan Ibu bilang, coba tuliskan peralatan di rumah anak-anak yang mempunyai watts terbesar. Ada AC, ada mesin cuci, ada mesin air. Nah, itu pembayarannya tergantung penggunaan kita. Dan anak-anak juga sudah mengetahui bagaimana caranya menghemat energi listrik. Jika misalnya anak-anak sudah selesai ngecop handphone atau ngecas handphone, maka dicabut. Anak-anak selesai ngecas laptop, maka dicabut. Karena sekecil apapun ada arus listrik yang mengalir ketika tidak kita cabut. Ya, itu salah satunya. Masuk kamar mandi, nyalain lampu, keluar, matiin lampunya. Itu juga kita menghemat energi listrik. Nah, inilah, Nak,
yang akan kita bahas hari ini. Kemudian kalau masih nanti ada tentang rangkaian listrik, yang kemarin rangkaian seri dan rangkaian paralel, yang belum paham, boleh anak-anak bertanya. Ya, baik melalui grup opo jabrik ke ibu tidak masalah. Nah, anak ibu kelas 93 khususnya, ibu hanya mau kasih saran dan masukan. Minta, ini sudah ya? Ini sudah apa belum? Sudah ya? Sudah ditulis Bu. apa belum ini? Oke, aku mau balik dulu. Oke, Ibu hanya mau ngasih saran ke anak-anak begini. Minta tolong semua tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru tolong dikerjakan dengan baik. Karena apa? Karena tugas itu mempunyai nilai lebih dari ulangan dan PTS atau PAS. Tugas itu mempunyai nilai 2 kali. Nah, jadi jangan sampai anak-anak mengerjakan tugas itu mulur-mulur. Guru itu mempunyai grade, grade itu aturan gini. Jadi kalau siswa mengerjakan tugas tepat waktu, misalnya dapat 100, selang sekian ini. Apalagi kalau sampai ditagih, nanti nilainya akan berkurang. Sementara anak-anak paham untuk nilai-nilai Sidanira sangat berpengaruh ketika nanti anak-anak mau masuk ke sekolah yang lebih tinggi. Itu ya. Jadi pesan ibu seperti itu. Nggak usah harus dicari-cari. Oke. Nggak usah harus dicari-cari. Ini aku sebentar nak, ibu nanti karena di sini yang masuk baru 30 orang, berarti ada 6 orang ibu yang tidak masuk. Ibu akan cari dari sini saja, dari dokumen ibu. Nanti ini ibu dokumenkan sehingga anak-anak paham suatu saat nanti, oh ternyata aku sekolah pas COVID seperti ini. Nah, sekarang begini, adakah anak-anak kelas 93 yang mau bertanya? Tanya apa saja boleh. Kita ini satu saudara, satu ibu, ibunya Bu Septin. Jadi kalau ada apa-apa tanya sama ibu. Ya, makanya mohon maaf kadang kalau tugasnya belum suka ibu telepon karena guru yang lain Bu Septin ini tugasnya belum gitu. Artinya biar anak-anak, aku nggak mau nilai anak-anak kurang gitu ya. Bukan kok Bu Septin ini gimana? Aku bertanggung jawab. Walaupun kalian semua bapak ibunya 36 tapi tetap kalian anakku. Anakku berarti 36. Tambah 1 anak ibu sendiri berarti 37. Jadi kalau belum bangun pagi ya tak bangunkan karena anak ibu. Ada yang dibangunkan nggak respon-respon gitu ya. Kadang nggak tahu di mana. Jadi anak-anak manage ya di rumah, anak-anak belajar di rumah itu belajar benar-benar. Bukan artinya anak-anak bisa main ke sono ke sini gitu. Ada loh yang ditelepon itu ada di rumah siapa? Ada di rumah siapa? Lah gimana Bu Septin nyarinya? Mamanya ditelepon nggak bisa, anaknya nggak bisa, aku pusing gitu. Ya, oke. Sekarang ada nggak yang mau ditanyakan di sini, baik tentang rangkaian listrik, tentang daya listrik, rangkaian seri paralel. Aku tanya dulu, kalau di rumah anak-anak lampunya dipasang secara seri atau paralel? Paralel. Paralel, alhamdulillah. Aku tanya, kalau rangkaian seri yang sama apanya? Kuat arus atau beda potensialnya rangkaian seri? Kemarin lampu kedip itu kalau mati satu mati semua atau tidak? Tidak. Mati semua. Ayo, Mati siapa semua. barusan yang tidak? Lampu kedip mati satu atau mati semua? Kalau rusak Mati satu, semua. Mati semua. mati Mati semua. semua, Bu. Karena apa? Kan kemarin Ibu bilang, nah kalau lampunya ada 1000, maksud iya ada 1000 ceklekan ceklik gitu. Yang Ibu kasih contoh misalnya di jalan tol gitu. Jalan tol itu kalau nyalain satu-satu berapa banyaknya gitu. Jadi rangkaian seri itu yang sama adalah kuat arusnya. Sehingga kalau mati satu, semua mati. Kalau lampu di rumah kita paralel, kalau satu rusak, misalnya lampu ibu di kamar rusak, di ruang tamu tetap nyala. Seperti di kelas kita, lampu di depan ruang guru mati, di tempat depan anak-anak
Enggak masalah, tetap nyala. Ya, jadi seperti itu. Anak-anak dipahami seri dan paralel. Kalau rangkaian disusun seri, memang hambatannya lebih besar karena R seri adalah R1 ditambah R2 ditambah R3 seri. Kalau disusun paralel, hambatannya lebih kecil. Penghambat di jalan. Kayak anak-anak itu misalnya ke sekolah, hambatannya misalnya mau PTM, hambatannya sudah kepingin masuk tapi badannya sakit, batuk, pilek, enggak boleh masuk. Hambatannya enggak ada yang nganterin, enggak boleh masuk. Misalnya seperti itu. Jadi semoga kita berdoa COVID cepat berlalu dan kita semua bisa ketemu kembali ya. Jangan seperti kelas 8 kita nggak bertemu sama sekali kan. 1 tahun 1,5 tahun nggak ketemu. Jadi harapan Ibu seperti itu. Jadi anak-anak masih bisa menikmati kelasnya, sekolahnya, sudah semuanya safety, bagus. Ya insya Allah semua dalam keadaan sehat. Oke, ada yang mau bertanya di sini sayang? Dil, Mbak Majaya ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, Mbak Malika? Tidak Ada yang mau ditanyakan? Oke, Mbak Talita, Mbak Vinelsa? Dil ya, Mas Arief, ada yang mau ditanyakan? Oke, Mas Danen, ada yang mau ditanyakan? Mas Danendra? Ada yang mau ditanyakan, Nak? Oke, Mbak Alia, sip. Kalau sudah, karena aku mau kembali ke WA grup tadi, mau tak kasih contoh soal, bukan contoh soal ya, soalnya dikerjakan, gitu. Soalnya dikerjakan, yang runtut seperti tadi, yang runtut seperti yang Ibu sampaikan, sehingga Ibu ngeceknya gampang. Oh ini berapa hasilnya gitu ya. Jadi mohon maaf ya, jangan sampai nulisnya misalnya 400 dengan 1000 gini, 1000-nya di bawah angka 4 itu kan sebenarnya menyusahkan anak-anak. Ya, jadi runtut, jangan pelit sama dirinya sendiri. Jadi nulis case yang benar gitu ya. Tulis yang benar angka 4, jangan seperti angka 9. Bu Septin sudah tua. Jadi kalau lihat antara 4 dan 9 nggak kelihatan nanti. Karena kan Ibu harus koreksi satu-satu. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, terima kasih sekali buat anak-anak Ibu kelas 93. Tetap semangat dimanapun anak-anak berada. Farel ada di situ? Ada, Bu. Oke. Dimas Novrian ada? Ada, Bu. Oke, sayang. Oke, terima kasih. Kalau begitu kita akan kembali ke grup kelas ya. Kemudian anak-anak nanti dikerjakan tugasnya. Nanti Ibu kasih tahu tugas yang dikerjakan yang mana. Kita akhiri dulu. Salam sehat, tetap semangat. Untuk kelas sang juara, kalian adalah juaranya. Harapan Ibu, anak-anak nanti semua bisa masuk ke sekolah yang dituju. Amin. Jadi jangan pesimis dulu ya, nah harus optimis. Kita nggak tahu aturan pemerintah ke depan bagaimana. Ya jangan, ya Allah Bu Septin saya umurnya masih muda, udah nggak usah dipikirin dulu. Udah bismillah aja dulu semuanya ya. Untuk itu mungkin nanti Ibu minta tolong ya sama Mbak Majaya, nanti kita list ya di daftar nama kita itu minta tolong dituliskan kelahiran, tanggal lahir dan itunya berapa. Jadi Ibu akan prediksi ya. Kira-kira anak-anakku ini mau lari kemana. Oke, terima kasih sekali lagi. Salam sehat dan salam sukses. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sampai jumpa kembali anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Iya, Nak, sebentar Nak, sebelum live aku. Nak, yang belum dilihatkan wajahnya tolong lihatin wajahnya, Nak. Sebentar, iki siapa iki? Mas Dimas tolong mana? Mbak Daniar, kisah Mbak Riza Sari, Mbak Sopo meneh itu Mbak Talita udah. Mas Ibram Rizky, mana dia? Oke, terima kasih banyak. Kita live ya. Sayang, nanti ini Ibu dokumentasikan.